Jadi kenapa kita bermasalah, anak-anak susah diatur, anak bisa melawan orang tua ya, tidak mau berbakti, biwabil walidaini ihsana, jadi kurang. Penyebabnya apa ini? Karena tidak beresnya peribadahan, terutama ibadah disertai tauhid tidak beres. Baru bisa jalan kewajiban berbakti kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya semata, dan kewajiban berbakti kepada sesama manusia, terutama orang tua, wabil walidaini ihsana, itu harusnya didasari oleh semangat ibadah. Ya, pengetahuannya kepada Allah, zat yang maha pencipta, pemberi rezeki, satu lagi apa? Pembalas. Kalau baik jadi baik balasannya, kalau jelek neraka dibalas. Ya, pengetahuannya kepada Allah, peribadahannya kepada Allah kurang beres, sehingga berdampak kepada susah diatur, berbakti sama orang tua tidak mau berbakti. Apalagi wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Apa bidzil qurba? Kepada karib kerabat, ada hubungan karib kerabat, hubungan tali rahim, tali darah. Wa bidzil qurba wal yatama, berbuat baik kepada yatim itu juga diperintah oleh Allah. Perintah itu didahului dengan wa'budullah, sebagaimana surat An-Nisa ayat 3 berapa tadi? 36. Coba ulang lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setiap wabil walidaini ihsana selalu dimulai dengan pembukaan wa'budullah, ibadati Allah. Hanya orang yang beribadah kepada Allah dengan tauhidlah, yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun saja, baik dengan hawanya, dengan otak pikirannya, dengan rakyunya, dengan segala macam bisikan-bisikan was-was syaitannya. Allah diutamakan sekali dulu, ditunduki, lebih hak dulu, perintah Allah itu dikerjakan sebelum yang lain-lain itu tidak berhak. Nah, kalau perintah Allah yang hak satu-satunya, perintah yang lain itu jadi abal-abalnya. Makanya jadi betul dia. Tapi kalau beribadah kepada Allah disembahnya, hawa setannya disembah juga. Ya, togut-togutnya disembah pula, diikuti pula. Jadi bingung dia. Perintah siapa ini? Perintah Allah yang maha baik atau perintah selain Allah yang banyak rusak? Biasanya selain Allah itu dolal, kesesatan, atau yang disebut dengan negatif destruktif. Kalau Allah itu positif semua perintahnya, baik semuanya. Dinul haq itu, din Allah itu hak. Apa dinul haq itu tafsirnya? Amalan soleh. Paham artinya? Dalam apa itu? Surah Al-Fath ayat 28 kalau tidak salah ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Bil huda maknanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq yaitu amalan soleh. Jadi agama yang hak.
Kalau memang kita beragama dengan agama yang hak, agama Allah, itu kita ibadati Allah, kita sembah, kita agungkan Allah, dan kita jalankan semua perintah agama Allah. Karena agama Allah itu semua dibangun di atas al-huda, ilmu-ilmu yang bagus, ilmu positif. Kemudian dinul haq, amalan-amalan soleh, semua yang diperintah. Paham? Apa sebabnya tadi? Kenapa manusia banyak durhaka? Karena dia tidak memiliki ajaran Allah. Karena dia tidak beribadah kepada Allah secara tauhid, banyak syiriknya. Mana dalil manusia itu beribadah kepada Allah? Surat Yusuf itu. Beribadah kepada Allah, tidaklah mereka itu beriman, kebanyakan manusia, kecuali mereka dalam keadaan syirik. Wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106 kalau tidak salah ya. Ini penyebab ya dekadensi moral. Apa dekadensi moral? Moral itu sangat rapuh sekarang. Sama orang tua tidak hormat, sama guru tidak hormat, sama agama juga kurang perhatian. Karena apa tadi? Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan syirik. Allah diibadati, hawanya diibadati pula. Koslet lah. Apa koslet tadi? Manusia kalau beribadah kepada Allah, tidak beribadah dengan tauhid, tidak disertai dengan tauhid, itu sama dengan setrum listrik yang positif dan negatif beradu. Apa yang terjadi? Percikan api raksasa. Kalau tegangannya tinggi ya, betul nggak? Nah, kalau sudah koslet, ada nggak lagi energi listrik tadi? Kalau sudah koslet, tidak ada, pada padam semua lah. Bahkan terbakar malah terapur, meledak dia. Kalau ajaran Allah diadu dengan ajaran tauhid, makanya tidak boleh beradu, tidak boleh Tuhan itu dua. Tuhan itu satu aja, karena dia adalah sumber ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang soleh seluruhnya. Jadi sudah terjawab kenapa anak muda di zaman sekarang durhaka sama orang tua? Padahal diperintah dalam surat An-Nisa. Coba baca lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tusyrikunya panjang pendek itu. Wa la tusyriku bihi syai'a. Coba ulang baca. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada waw sukun situ. Wala tusriku, berarti memang jamak. Tusriku. Wala tusrik, wala tusrika, wala tusriku untuk jamak. Jadi Allah menyuruh kita untuk beribadah dengan tidak menyekutukannya. Karena ibadah, al-ibadatu la tusamma al-ibadah, la tusamma al-ibadat, la tusamma al-ibadatu illa ma tauhid. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid, dengan disertai tauhid, dengan bertauhid. Dengan tauhid itulah agungnya Allah. Allah itu nampak agung betul-betul agung kalau dikultuskan menjadi ilah yang satu-satunya disembah. Tapi kalau Allah itu disembah, tapi disembah selain Allah, ada tandingan-tandingan, sembahan tandingan selain Allah. Ini Allah jadi apa dia? Allah murka karena Allah dihina. Itu dihina sama dengan menghina Allah namanya. Menghina Allah. Iya kan? Perempuan aja tidak mau diduakan dia. Laki-laki juga cemburu kalau diduakan. Contohnya, ya, perempuan itu biasanya
Tidak mau dia ada tandingannya. Istri kedua, istri ketiga ya. Itu baru manusia ya. Bagaimana Allah jadi kedua ketiga juga? Dimadu Allah itu. Disyirikan itu sama dengan dimadu. Nah, nggak bisa Allah paling tidak suka Allah dengan syirik ini. Disembah dia, disembah belas tohut. Disembah dia, didahulukan pula Hawa. Itu namanya. Ini bukan orang awam aja nih, anak-anak ustadz juga, anak ami juga kena ini. Kenapa? Kenapa tidak mau dia berbakti, selalu melawan, membantah? Kenapa? Karena tidak. Karena dia beribadah kepada Allah tapi tidak sempurna ibadahnya. Kenapa tidak sempurna? Yang lain didahulukannya juga, hawanya didahulukan. Ya. Ra'yunya didahulukannya, pikirannya yang lebih diutamakannya. Bukan perintah Allah yang diagungkan. Allah menyuruh apa? Wabil walidaini ihsan. Ihsan itu apa artinya? Berbuat sebaik-baik, terbaik, berbuat yang paling ada kebaikan yang lebih baik. Di atas itu lagi yang lebih baik itu yang paling lawannya ihsan itu adalah isa, berbuat jahat, durhaka, hukukul walidain. Itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Ya, Allah ridha kepada birrul walidain. Allah paling murka, bahkan termasuk 7 perkara yang wajib dijauhi, karena 7 yang itu salah satunya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu mubiqat, perkara yang menghancur leburkan amalan, perkara yang paling membahayakan, mengerikan nanti hukumannya di akhirat, yaitu salah satunya durhaka, syirik, lari dari perang, memakan harta yatim, berdurhaka sama orang tua. Itu mubiqat semua itu. Ya. Lari dari medan pertempuran. Apalagi sihir juga termasuk mubiqat. Ada 7 itu. Ya, ijtanibu sab'atum mubiqat. Sab'un mubiqat. 7 perkara yang menghancurkan kebahagiaan di akhirat, menghancurkan amalan, menghancurkan bahagia di akhirat. Itu dia. Sudah bisa terjawab ya. Coba tengok semuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surat Isra ayat 23. Allah telah memutuskan perkara. Allah sudah putuskan bahwa Allah saja yang diibadati dan tidak ada sekutu apapun untuk Allah. Kemudian Allah tetapkan kepada orang tua itu harus berbuat baik. Kepada orang tua itu Allah putuskan harus berbuat baik seorang anak. Tidak boleh durhaka. Kalau durhaka berarti dia melanggar keputusan Allah yang digandengkan. Di dalam satu ayat perintah Allah itu bergandengan ya. Setelah perbuatan peribadahan, ya, setelah beribadah kepada Allah digandengkan dengan apa kewajiban yang kedua setelah beribadah kepada Allah, yaitu berbakti kepada orang tua. Surah Luqman juga ada anishkurli waliwalidayya waliwalidaika. Anishkurli kata Allah, waliwalidaika wa ilaikal masir, wa ilaiyal masir ya. Ya. Anishkurli waliwalidaika. Ya. Kepada aku engkau kembali semua. Kan ada itu dalam surat Luqman itu.
Jadi demikian, apa saja yang membuat orang tidak mau diperintah oleh Allah itu berbuat baik, terutama ya berbuat baik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau bukan karena peribadahan yang benar, ya iman yang benar kepada Allah, itu sulit untuk dilakukan, ya berbaik-baik kepada, ya setelah berbuat baik kepada Allah dengan mengibadatinya, berbuat baik kepada manusia itu harus dengan tauhid dulu, ya takwa kepada Allah dulu, ya tidak mensekutukan Allah dengan apapun saja. Oke? Aku buku-bukuan. Iya. 26.000. Oh ya 26 ya. Barakallahu. Ya. Jazakumullah. Ya, jadi itu berbuat baik kepada Allah, kalau gampang itu insya Allah semuanya jadi menurun semua. Kalau kepada Allah betul peribadahannya kepada Allah, apalagi kalau betul kepada Allah, maka betul pula nanti amalannya, amalan solehnya kepada manusia, sesama manusia. Hablum minallahnya hebat, hablum minannas akan menjadi hablum minannas, hablum minallah. Kalau hablum minallah hubungan dengan Allahnya bagus, hablum minannasnya jadi bagus. Kalau hablum minallahnya rusak, tauhidnya rusak, ya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Hawa. Hawa kepada mana dia mengajak? Innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Ya, dan nafsu itu, hawa nafsu itu menyuruh, memerintah kepada amaram bisu, ya illa man rahimah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, baru dia enggak kepada yang jelek, ya. Ya, kita ini punya nafsu. Berapa nafsu kita ini? 3. Nafsu yang paling bagus itu mutmainnah. Ya, nafsu satu lagi apa? Lawamah. Apa lawamah? Nafsu penyesal. Menyesal ada nafsu, ya. Setelah kita mengumbar-umbar amarah, ya, habis itu apa lagi? Menyesal lagi, ya. Setelah kita banting-banting semua karena marah, ya kan? Menyesal ada nafsu yang menyesal. Di akhirat ada juga nafsu menyesal. Menyesal apa? Padahal dia udah bagus-bagus dia. Dapat surga tingkat, misalnya tingkat 50. Menyesal dia, kenapa enggak tingkat 100 yang mendapat? Sudah nampak bagus-bagus surga sama dia, sudah bagus dia. Ada lagi yang menyesal. Kenapa aku tidak seperti amalan si fulan yang derajatnya jauh tinggi dari aku, jauh lebih tinggi. Nah, menyesal ya. Apalagi orang yang masuk neraka, nyesal gimana? Sebagaimana bentuk menyesalnya? Makanya ada ayat yang bilang mana nafsu menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawam. Lawamah itu menyesal itu. Kalau mutmainnah dalam surah Al-Fajr kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau nafsu amarah di mana? Di surat Yusuf. Wa ma ubari'un nafsi, kata Nabi Yusuf. Saya tidak bisa, ya, saya tidak terbebas dari pengaruh nafsu saya. Ya, nafsu amarah. Makanya ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf pun tergoda tapi nggak sampai berbuat keji. Buktinya Nabi Yusuf tergoda apa? Diceritakan oleh Allah dalam surat itu. Walaqad hammat bihi
wa hamma biha. Sungguh Zulaikha itu senang kepada Yusuf. Yusuf juga serupa, sama-sama manusia normal. Wa hamma biha, ya. Dan Nabi Yusuf juga senang dengan, cenderung juga dengan Nabi Zulaikha. Ya, kalau sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat peringatan dari Robnya, tentu dia bisa saja seperti terjerumus, ya kan? Allah selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji tadi, sehingga selamat Nabi Yusuf dari hal-hal yang tidak seronok. Ya, pahamnya? Jadi obatnya supaya kita bisa berbuat baik, kita perbaiki hubungan kepada Allah. Ya, agar kita bisa fa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan antara sesama kita itu dengan wattaqullah. Dalam surah Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi wa rasul. Wattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Ya. Dalam ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 1 ada juga wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Bertakwa kepada Allah, kemudian disambung tali silaturahmi, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Setelah berbuat baik, setelah mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah, itu membuat apa saja jadi enteng. Sami'na wa ata'nanya jadi bagus. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu kuncinya apa yang pertama itu? Tauhid Tauhidullah. Iya, sekarang ini ilmu tauhid ini sudah hilang, sudah mulai hilang. Padahal ilmu tauhid itu ilmu yang paling sangat mulia. Kenapa mulia ilmu tauhid? Ayo. Dari ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu apalagi konstruksi, ilmu sipil, teknik sipil. Ilmu tauhid mulia. Kenapa? Apa sebabnya ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia? Karena yang dibahas itu adalah Allah. Allah mulia kan? Allah mulia. Allah Maha Pencipta enggak? Allah Maha segala-galanya enggak? Nah, ilmu itulah yang dibahas. Kenapa ilmu? Betapa tidak mulianya ilmu tauhid? Karena yang dibahas itu adalah tentang hak Allah. Kalau hak Allah itu dibahas dengan betul, sehingga apa saja bisa mudah. Antum tengok cara Nabi berdakwah bagaimana dia. Nabi berdakwah apa yang pertama kali? La ilaha illallah ditegakkan. Setelah yakin tegak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berapa lamanya? 13 tahun. 13 tahun pertama itu rukun Islam syahadah aja dulu. Syahadat, sholat belum apa lagi. Sholat cuman sholat yang pagi sore aja. Belum 5 waktu nggak ada, belum ada lagi. Ya. Setelah itu baru disempurnakan di Madinah. Di Madinah baru disempurnakan syariat Allah. Itu dikikis dulu seluruh kesyirikan-kesyirikan, karena kesyirikan itu jelek akibatnya. Diibadati Allah, mana yang diikuti ini? Perintah Allah atau perintah Lata Uzza? Itu yang menyebabkan orang bingung di Mekah. Ya, nggak jalan kebaikan, perintah kebaikan berbuat baik nggak bisa, kepada Allah nggak baik, apalagi sesama manusia. Suka berperang, suka apa lagi? Suka memutuskan silaturahmi, suka berbuat jahat. Itulah orang jahiliyah. Karena tauhidnya tidak beres, amalannya juga nggak beres. Kalau tauhidnya sudah bagus, ya, dia menjadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Karena semua perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah sudah dijalankan.
Kapan bisa manusia menjadi baik? Kalau dia bertauhid. Kapan manusia bisa berbakti kepada orang tua? Kalau peribadahannya kepada Allah jadi mantap. Ya, tidak syirik, beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya. Wa'budullah an ya'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah dia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Habis itu baru gampang berbuat baik. Kepada orang tua bisa, kepada kerabat bisa, kepada tetangga bisa, kepada yatim bisa, kepada seluruh manusia, seluruh makhluk Allah bisa. Kalau tauhidnya bagus. Tapi kalau tidak bagus, centang perenang, sama dengan positif dan negatif beradu, jadi tenaganya hilang. Bahkan traponya yang membagi api pun terbakar, tidak bisa berfungsi, mati total sampai diperbaiki dulu. Ya, begitulah. Ibarat setrum, kalau konslet, setrumnya hilang, apinya padam, gelap gulita lah semua. Supaya terang benderang, jangan sampai konslet. Beribadah hanya kepada Allah positif saja, jangan ada negatif-negatif. Nanti beradu nanti. Terbagi-bagi ibadah. Amalan menjadi terbagi. 50 untuk Allah, 50 untuk sekutu Allah. 50 untuk taghut. Allah itu enggak butuh sekutu. Betul? Nah, sampai di sini aja. Itulah penyebabnya manusia ini susah diatur gara-gara ibadah tauhid kepada Allah berkurang. Harusnya belajar tauhid yang benar, ya. Insyaallah dia menjadi manusia yang bagus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.